Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Wulandari dan ada kelompok saya yakni Zikri Zain Anebi, kemudian ada Cilmi Ulul Herdiansyah. Nah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi di lembar kerja sebelumnya berdasarkan film yang kita tonton sebelumnya. Yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, tantangan bagi guru sebagai teladan dalam sosial emosional di film Laskar Pelangi yakni Bu Muslimah, contoh guru yang memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak dengan penuh kesabaran dan empati. Namun, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru tersebut, yakni yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Beliau mengajar dalam kondisi sekolah yang kurang layak. Guru harus tetap tenang meski merasa kesulitan dan tidak nyaman, bahkan jika siswa protes pada keadaan tersebut. Yang kedua, menumbuhkan semangat belajar. Yang ketiga, menyesuaikan pendekatan dengan karakter siswa. Yang keempat, menjadi contoh dalam menghadapi tekanan, yakni guru harus tetap menunjukkan sikap tenang dan positif meskipun menghadapi banyak hambatan. Yang kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasar pada pengalaman mengamati proses belajar mengajar yang pernah kita ikuti. Yakni yang pertama, ada guru yang sabar dan peduli, namun ada juga guru yang kurang memperhatikan aspek emosional siswa. Bahkan ada guru juga yang kurang memperhatikan aspek emosional dirinya sendiri. Kemudian ada siswa yang kurang percaya diri dan memerlukan dukungan atau dorongan lebih dari guru, namun guru tidak bisa memberikan dorongan yang baik untuk menumbuhkan percaya diri siswa. Kemudian kita jumpai juga ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, seperti stres karena tugas atau tekanan akademik. Namun hal itu banyak tidak teratasi di sekolah. Kemudian ada guru yang tidak bisa mengatur emosinya di hadapan siswa. Jika ada masalah yang tidak ada kaitannya dengan siswa, ada guru yang terkadang menunjukkan sikap bad mood atau sikap yang kurang nyaman dilihat oleh siswa, atau bahkan sensitif sehingga mudah marah siswa. Kemudian pernah juga kita temui di lingkungan sekolah yang mendukung atau tidak mendukung juga mempengaruhi kondisi sosial emosional siswa. Nah, selanjutnya, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dengan cara menyediakan guru bimbingan konseling yang profesional di bidangnya untuk membantu siswa mengelola emosi dan masalah sosial, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi siswa, mengajarkan nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran, memberikan pelatihan juga kepada seluruh guru agar lebih peka terhadap permasalahan atau aspek sosial emosional terhadap siswa maupun terhadap dirinya. Nah, kemudian tantangan yang dihadapi sekolah adalah yang pertama, kurangnya kesadaran akan pentingnya pembelajaran sosial emosional tersebut. Yang kedua, beban akademik yang tinggi, sehingga aspek sosial emosional ini kurang diperhatikan dan tidak bisa masuk gitu dalam mata pelajaran atau dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran, karena banyak mata pelajaran lain yang sudah harus dibebankan kepada siswa. Kemudian yang ketiga, perbedaan karakteristik siswa, sehingga pendekatannya ini kan harus disesuaikan dengan siswa. Yang keempat, kurangnya sumber daya, baik dalam bentuk tenaga pendidik maupun fasilitas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang keempat adalah apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Di dalam karakteristik setiap siswa pasti memiliki dampak yang signifikan terhadap penghasilan pembelajaran sosial emosional.
Misalnya, siswa yang pemalu atau kurang percaya diri seringkali membutuhkan dorongan atau motivasi tambahan agar lebih berani untuk mengekspresikan diri. Dan sementara siswa yang memiliki emosi yang kurang stabil perlu diberikan bimbingan dalam mengelola perasaan mereka melalui teknik regulasi diri, mindfulness, atau sesi konseling untuk membantu mereka agar mengontrol lebih efektif. Dan itu siswa yang berasal dari lingkungan keluarga yang kurang mendukung, peran sekolah menjadi sangat penting untuk memberikan perhatian ekstra, baik melalui pendampingan guru maupun penyedia program, agar mereka berkembang dan dapat berinteraksi sosial dan emosional. Cara menghadapi kendala tersebut bagaimana? Tentunya ada beberapa kendala. Pertama adalah menggunakan metode pembelajaran inklusif agar semua siswa dapat diperhatikan. Jadi tidak hanya siswa-siswa tertentu saja, tapi juga semuanya juga harus diperhatikan. Yang kedua adalah mengajarkan strategi regulasi diri, yaitu seperti pernapasan, pemecahan masalah, dan manajemen stres agar anak-anak tersebut dapat melakukan menghadapi kendala tersebut dengan mandiri, jadi terbiasa. Yang ketiga adalah membangun hubungan yang positif dengan guru dan siswa, ini sangat penting. Yang keempat adalah memberikan ruang bagi siswa untuk berekspresi dan tidak berbagi pengalaman tanpa rasa takut dan diyakini. Untuk yang sesi kedua adalah ruang kolaborasi pembelajaran sosial emosional yang 4C. Soalnya adalah Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film tersebut. Dalam film Laskar Pelangi tentang pentingnya semangat belajar, meskipun dalam keterbatasan anak-anak di Belitung tetap berusaha meskipun bangunannya hampir roboh. Muslimah tentunya guru yang mengajar di sana mengajar dengan dedikasi dan penuh harap, tanpa penuh harap dan imbalan besar, hanya ingin melihatnya murid dan ingin melihat murid-murid itu sukses. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga membuka mata kita tentang ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia. Tidak semua anak itu punya akses ke sekolah layak, padahal banyak dari mereka yang punya bakat yang luar biasa. Jadi contohnya seperti Lintang itu adalah anak yang sangat berprestasi di bidang akademik. Terus temannya yang juga bisa berprestasi walaupun bukan di bidang akademik. Jadi setiap individu itu pasti punya prestasi baik akademik maupun non akademik. Hal tersebut dapat kita kesimpulannya bahwa ingin ngajarin berusaha dan percaya bahwa pendidikan bisa mengubah hidup asal kita mau berjuang dengan tetap semangat. Yaitu nomor 2, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Jadi film Laskar Pelangi mengajarkan kita ternyata sebagai seorang guru tidak hanya memberikan pelajaran, tetapi juga menjadi inspirasi buat siswanya. Contohnya Bu Slima dan Pak Harfan, mereka tetap semangat mengajar walaupun sekolahnya dengan fasilitas minim. Selain mengajar akademik, mereka juga membentuk karakter siswanya, mengajarkan nilai seperti kerja keras, kejujuran, dan empati. Walaupun banyak tantangan, mereka tetap kreatif dan tidak menyerah. Nah, ini bukti bahwa guru yang mempunyai dedikasi tinggi bisa membuat perubahan besar, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun.
Kemudian yang nomor 3, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, seperti Negeri 5 Menara Sekolah Rimba. Nah, dari film tersebut, yaitu film Negeri 5 Menara dan Sekolah Rimba, mengajarkan kita bagaimana seorang guru bisa menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Dalam film di Negeri 5 Menara, para guru pesantren tidak hanya mengajar pelajaran akademik, tetapi juga membentuk karakter murid-muridnya dengan disiplin dan motivasi tinggi. Mereka menanamkan semangat bahwa kerja keras dan ketekunan akan membawa keberhasilan. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal ilmu, tetapi tentang bagaimana membangun mental yang kuat. Nah, sementara itu di film Sekolah Rimba, film tersebut mengisahkan tentang perjuangan seorang guru yang mengajar anak-anak di pedalaman. Tantangannya bukan hanya keterbatasan fasilitas, tetapi juga perbedaan budaya yang membuat proses belajar mengajar lebih menantang. Guru dalam film tersebut juga harus bersikap sabar, kreatif, dan memahami kondisi muridnya, supaya pendidikan bisa diterima dengan baik tanpa menghilangkan identitas para peserta didik. Nah, dari kedua film tersebut bisa disimpulkan bahwa peran seorang guru sangat besar dalam membentuk kepribadian dan masa depan siswa. Dengan dedikasi, empati, dan semangat pantang menyerah, guru bisa mengubah kehidupan murid-muridnya menjadi lebih baik. Yang terakhir, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Kedua film itu menggambarkan perjuangan dalam dunia pendidikan dan bagaimana seorang guru bisa menjadi agen perubahan. Nah, di film Negeri 5 Menara mengajarkan bahwa disiplin, kerja keras, dan keyakinan terhadap impian adalah kunci keberhasilan. Para guru di pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu akademik, tetapi juga membangun mental murid-muridnya agar tidak mudah menyerah. Guru membimbing siswa mengatur emosi saat menghadapi tantangan, mengajarkan ketekunan dan kepercayaan diri dalam meraih impian. Nah, kemudian pelajaran dari film Sekolah Rimba menunjukkan bagaimana pentingnya empati, keberagaman, dan akses pendidikan bagi semua orang. Butet Manurung sebagai guru harus memahami budaya masyarakat pedalaman agar bisa mengajar dengan cara yang sesuai. Guru harus memiliki kesabaran dan empati dalam mendidik siswa dari latar belakang yang berbeda, mengajarkan siswa untuk menghargai keberagaman sosial dan budaya. Siswa juga belajar percaya diri dalam menghadapi dunia luar tanpa kehilangan identitas mereka. Nah, itu dia presentasi dari kami. Film-film tersebut mengajarkan kita untuk menjadi agen perubahan melalui profesi kita sebagai seorang pengajar. Nah, guru-guru dalam film tersebut sangat memberikan inspirasi bagi kita sebagai seorang pengajar nantinya untuk terus berinovasi dan menyesuaikan kebutuhan peserta didik kita. Seperti itu. Jadi sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.